Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramu, kita jumpa lagi di Edufy Ramu. Learn, Grow, Inspire. Jumpa lagi dengan Miss Gita di episode Dunia Boleh Modern, Karakter Tetap Qur'ani. Assalamualaikum Bunda. Bunda-bunda cantik, Masya Allah. Sahabat Ramu, karena judulnya adalah kita tuh dalam rangka memilih sekolah anak ya, maka bintang tamu kali ini adalah bunda-bunda hebat kebanggaan YPI Raudatul Muttaqin. Assalamualaikum Bunda. Bunda boleh sapa dulu sahabat Ramu, Bunda dari orang tuanya siapa? Oke. Saya Mutia, ibu dari Siva, kelas 9 di SMP Ramu, Raudatul Muttaqin. Oke, Bunda Syifa ya berarti ya Bun ya. Bunda Syifa. Kalau Bunda? Oke, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Yulia, Bunda dari Kalandra, dari TKIT Raudatul Muttaqin. Oke, TKIT Raudatul Muttaqin, kemudian SMPIT Raudatul Muttaqin. Nah, sahabat Ramu, kita akan berbincang-bincang dengan bunda-bunda yang menyekolahkan anaknya di YPI Raudatul Muttaqin. Bunda Kalandra dan juga Bunda Syifa. Bunda, kita boleh nih ya berbincang-bincang masalah dunia ini kan sudah modern banget ya, Bun. Makin tahun tuh makin ada gebrakan-gebrakan baru. Nah, bunda-bunda nih mengapa mempercayakan anak-anaknya untuk bersekolah di sekolah Islam? Oke, kalau saya, jadi usia di mana dia masih istilahnya labil, belum punya kepribadian yang kokoh gitu ya, Miss Gita, itu antara SD dan SMP. Makanya saya tuh SD kemarin itu Siva juga saya masukin di SD Islam, FI. Nah, sekarang SMP juga saya masih tetap mencekolahkan Siva tuh di SMP IT karena kita istilahnya pupuk dulu nih. Ya kan, maksudnya dia tuh masih yang usia-usia yang dini yang harus agamanya dikuatkan dulu. Mungkin kalau untuk jenjang selanjutnya dia sudah stabil, agamanya sudah kuat, itu bisa di sekolah umum, juga sekolah-sekolah yang lain gitu, Miss Gita. Jadi karena usia anak itu menentukan juga ya Bun, untuk keimanannya dia kokoh dulu, baru kuat menghadapi dunia gitu ya Bun ya. Kalau Bunda Kalandra nih Bun. Oke, pertimbangannya yang pertama tentu akidah ya Bu ya, karena memang perkembangan anak kan bukan hanya dari prestasi saja yang bisa dilihat gitu ya, tapi kematangan pribadinya anak seperti apa, akidahnya bagaimana. Jadi pertimbangan kita waktu itu untuk mencari sekolah Islam ya, satu yang menanamkan akidah yang baik tentunya seperti itu. Kalau misalnya pertimbangan yang lainnya sih, yang kedua mungkin untuk pengembangan apa ya, mental mungkin, terus habis itu yang ketiganya terus reputasi sekolah tentunya. Oh iya, nama baik sekolah itu ya Bun ya, sangat mempengaruhi ya Bun untuk orang tua mencari sekolah mana nih yang akan dipilih. Bunda Kalandra, apakah Kalandra itu anak satu-satunya? Anak yang ketiga. Anak yang ketiga, kakak-kakaknya sekolah di mana Bun? Yang pertama di SD Raudatul Muttaqin juga. Oh sama SDIT Raudatul Muttaqin. Yang pertama kelas 6, yang kedua di kelas 3 sama di SDIT Raudatul Muttaqin. Siapa dan siapa Bun? Yang pertama itu Aisyah. Perempuan, terus yang kedua Bayu. Betul. Jadi dari kakak-kakaknya Bunda percayakan juga sampai ke adiknya ya Bun. Dari SD sampai ke TK-nya juga ya. Sudah. Di Raudatul Muttaqin. Sudah percaya ya. Sudah percaya. Baik Bunda, tadi kan sesuai judulnya ya, dunia boleh modern, karakter tetap Qur'ani. Memang karakter Qur'an yang mana Bun, yang bunda-bunda tuh incar, yang Bunda percayakan ke Raudatul Muttaqin nih, sampai anak-anak Bunda 3 anak loh Bun di Raudatul Muttaqin. Memang goalsnya apa sih Bun yang Bunda cari Bun? Oke, kalau yang pertama ya basicnya satu akidah sih sebetulnya gitu kan ya, akidah. Terus yang kedua saya dengar kamu juga pertama kali cek ya ke sekolah waktu kita review, guru-gurunya juga saya lihat juga sopan ya, betul kan, dan apa sih namanya, tidak berlebihan tapi sopan gitu kan ya, karena kita kan melihat bukan hanya dari kebersihan sekolahnya ya, kalau dari akhlak gurunya membina anak-anak kita bagaimana, mungkin itu yang pertama kali kita bisa lihat gitu kan. Terus yang kedua yang ketiga ya dari SD ke TK tentunya pertimbangannya sama ya gitu kan, lihat SD-nya, lihat TK-nya gitu kan, TK-nya juga sama gitu, apa sih namanya, sudah ada pembiasaan baik gitu kan, dimulai dari TK seperti. Bukan ada lagi banyak ya Bun ya? Banyak. Dari TK aja udah diajarin sholat duha ya. Pembiasaan baik dari awal gitu kan, terus habis itu di SD ketika sudah mulai apa sih namanya,
banyak teman gitu kan, punya banyak teman, lingkungannya juga kita lihat lingkungan teman-temannya seperti apa sih gitu kan di SD IT Raudatul Mutakin gitu. Jadi ya bukan hanya dari guru, terus lingkungan, terus habis itu pengajarannya bagaimana, mungkin itu sih basicnya. Iya. Kalau Bunda gimana? Kalau saya juga, Siva kan juga sudah terbiasa di SD Islam ya. Dia di SD itu pokoknya masuk 6:30, tadarus langsung duha. Jadi masuk 6:30 sampai jam 7 dia tadarus, jam 7 dia sholat duha. Start pelajaran itu benar-benar belajar itu baru 7:30, dan itu tiap hari gitu loh. Nah, akhirnya saya ngeliat ke SMP Raudatul Mutakin ini juga Hampir sama ya? hampir sama gitu kan, dia juga tadarus, terus dia sholat duha juga gitu kan. Soalnya ada beberapa sekolah kan biarpun Islam tapi dia tidak duha ya. Jadi dulu di SD-nya Siva itu kepala sekolahnya bilang, jadi dari SD itu kita biasa untuk sholat duha, nanti dia insya Allah kedepannya sampai dia tuh dia udah terbiasa dengan sholat duha gitu. Jadi Bunda nggak mau patah gitu ya, Ya, Bun? betul, nggak ada, jadi nggak ada yang hilang gitu. Kayak tadarusnya juga dia terus tetap ada gitu kan. Walaupun dia, kita juga kadang-kadang kan ngaji di rumah suka susah ya Kak, karena udah sibuk, mungkin ngajinya juga seminggu cuma berapa kali, tapi kan di sekolah dia tetap nih masih ada baca Qurannya juga gitu. Masih dengar ceramah dari guru-guru agamanya. Ya, betul. Terus bahasa Arab, dia juga di SD juga udah biasa bahasa Arab, jadi dia kan istilahnya kalau Islam itu bahasanya kan Arab ya, jadi itu dia terus bisa bahasa Arabnya diterus juga dari SD sampai SMP tuh terus dilatih juga gitu sih Kak. Walaupun dunia udah modern, tapi kita tetap butuh pengajaran langsung dari guru ya, Bun? Ya. Artinya kan kalau misalnya kita cuma mengandalkan digitalisasi, kita bisa aja belajar dari handphone, dari laptop. Tapi diajarkan langsung dengan guru, memuliakan guru akan beda ya, Bun? Beda, benar. Nyampainya ya, Bun? Iya. Benar. Baik, berikutnya nih ya, Bun ya, kita bahas mengenai gadget. Karena kan digital tuh nggak lepas dari gadget ya, handphone, laptop, internet gitu ya, Bun. Kalau di SMP IT Raudatul Mutakin, berhubung misi kita juga ngajar di sana ya, Bun. Di SMP itu kan kita tidak memperbolehkan anak membawa handphone setiap hari ya, Bun. Kecuali mata pelajaran tersebut gurunya sudah menyuruh anak untuk membawa gitu ya, ada keperluan itu boleh nanti dikumpulkan dulu nih sahabat Ramu ke wali kelas gitu, di jam pelajaran yang dibutuhkan baru boleh diambil. Nah, itu bagaimana, Bun? Bunda dari awal menyekolahkan anak di Raudatul Mutakin sudah tahu kan dengan peraturan itu? Tahu, dan saya juga setuju sih Miss ya, maksudnya gadget itu kan ada jam-jam tertentu ya, nggak harus setiap hari juga dia harus bergadget. Makanya dalam waktu di sekolah yang dari jam 7 sampai jam 4 sore dia nggak pakai handphone, itu malah bagus. Jadi kan jam gadgetnya tuh nggak terlalu banyak, paling menjelang pulang sekolah aja kan gitu di rumah. Udah tahu saya sebenarnya kalau di SMP Ramu ini nggak boleh bawa handphone. Berarti dengan gitu. Bunda menyekolahkan anak di sana, berarti Bunda menyetujui ya? Menyetujui gitu, biar nggak terlalu fokus sama handphone terus gitu kan. Matanya jadi nggak terlalu ini ya, Bu, biar istirahat dulu dari dunia pergadgetan gitu ya, Bu. Tapi Bunda ketika anak udah nyampe rumah, selesai sholat maghrib dan lain-lain, boleh pegang? Boleh. Kalau di SMP saya memulaikan dia untuk tanggung jawab gitu loh. Boleh dia pakai handphone setelah pulang sekolah, nggak lagi ujian, itu boleh dia buka-buka apa aplikasi atau apa yang dilihat, kesenangannya atau apa itu boleh. Itu sampai dia menjelang mau tidur gitu sih. Kalau Bunda nih, Bunda Kalandra itu kan di TK ya. Di TK itu setahu saya ada program belajar bersama Enuma. Digital dong tuh, Bun ya, pakai tablet. Anak TK udah pakai tablet loh, sahabat Ramu. Keren banget di Raudatul Mutakin. Itu Bunda setuju dan menyetujui hal itu ya berarti? Oke, setuju. Karena memang dunia anak kan tidak melulu monoton ya untuk pembelajarannya gitu kan ya. Jadi kalau saya lihat sih di Enuma screeningnya juga baik, maksudnya ada ilmunya, ada metodenya disesuaikan dengan umur 5 tahun, 6 tahun gitu kan, disesuaikan dengan umur anak TK. Jadi safe sih saya pikir. Kalau untuk yang SD gimana, Bun? Kalau SD kan penggunaannya tab ya. Tab juga dari sekolah ya, Bun? Betul, ada penggunaan tab, digunakan untuk ujian, terus ada beberapa bab mungkin yang untuk materinya ada di dalam IPL ya, mungkin kita menyebutnya. Jadi support sih kalau untuk media
gadget untuk mendukung pembelajaran anak, saya support. Iya betul sahabat Ramu, karena di Raudatul Mutakin kita tuh punya sistem belajar online sendiri, ada ini namanya IPL itu Bun. Nah Bunda, artinya gini Bun, ketika Bunda-bunda tahu nih ada pembatasan teknologi di Ramu gitu kan, di jam belajar, berarti apakah Bunda-bunda merasa anak-anak Bunda tuh terlambat dalam bidang teknologi, terhambat gitu ya, atau nggak ada masalah sih sama anak saya? Gimana Bun? Enggak sih. Dia kan itu emang jam khusus untuk dia belajar ya. Jadi kalau nggak pakai gadget pun ya emang dia kan, kita harus belajar guru menerangkan, terus sama ada timbal balik dari anak gitu. Jadi anak tuh fokus, nggak harus pakai laptop, pakai handphone gitu kan. Kita istilahnya emang eranya sudah digital, tapi tetap di kita itu di Indonesia ini pelajaran kita tuh masih yang komunikasi sama guru gitu loh. Misalnya kan belum yang benar-benar canggih yang gurunya pakai laptop juga, terus yang benar itu belum sih gitu kan. Cuman emang teknologi kita sudah canggih. Tapi sih. Bunda nggak ngerasa Syifa ketinggalan di bidang teknologi kan? Enggak, dia bisa belajar sendiri kan. Anak-anak sekarang kan pinternya tuh emang udah pinter sendiri ya. Iya, Dia bisa cari zaman. sendiri, dia bisa cari apa sih kegunaannya ini, apa gunanya itu dia bisa cari sendiri, bisa cari tahu sendiri gitu sih. Kalau Bunda untuk Ananda kan berarti belum, memang masih usia SD, TK gitu ya Bun. Itu di rumah Bunda batasi juga nggak penggunaan Iya, gadget? tentu kan. Sebelumnya sih memang kayak kita pakai Google yang ada jamnya itu, nah kita atur jamnya 1 jam 1 hari. Tapi kita melihat ke sini kok prakteknya suka jadi ada yang molor, terus habis itu kewajibannya jadi lupa, gitu kan, untuk panggil sholat juga jadi susah seperti itu. Jadi saya pikir ini nggak efektif banget, itu jadi saya tarik kondisinya. Jadi ya udah weekend aja sekarang. Weekend untuk TK dan SD. SD ya, kalau SD. TK belum. TK ya, belum. TK belum. Oke, SD Karena ya memang belum. biasanya TV aja screen time-nya kan. Screen time-nya. SD TV bolehnya udah di cukup weekend lah ya. screen time-nya. Screen Oke. time-nya di weekend. Kalau untuk pembatasan di sekolah sih, kalau di SD memang tidak boleh bawa HP ya. Jadi saya pikir ya udah sih oke gitu. Nah itu jadi sahabat Ramu, walaupun di SMP IT Raudatul Mutakin tuh tidak diperkenankan membawa handphone, tapi ternyata bukan jadi penghambat teknologi untuk murid gitu ya, karena disediakan lab komputer, kemudian ada juga laptop bersama di sekolah, ada namanya Smart Classroom, itu bisa digunakan oleh siswa-siswi dalam mencari informasi sahabat Ramu. Kemudian kalau di TK ada penggunaan tablet untuk belajar, yaitu Enuma aplikasinya ya. Jadi dari TK anak-anak sudah dibiasakan digitalisasi juga. Untuk di SD itu Raudatul Mutakin digunakan aplikasi belajar IPL gitu ya, dari milik Yayasan Pendidikan Islam Raudatul Mutakin. Jadi nggak ketinggalan zaman juga ya Bun. Ada momen-momen anak-anak pakai gadget gitu. Tapi selebihnya itu ya harus mendengarkan guru, belajar bersama guru-gurunya. Gitu. Dialog sama guru gitu kan ya, namanya juga timbal balik kan pelajaran ya antara murid dan guru gitu loh. Malah aku seneng tau Bun, jadi tuh anak-anak nggak terlalu fokus ke screen time terus gitu kan. Matanya kasihan gitu, banyak yang udah ngeblur. Nggak konsen ya Miss ya, kalau misalnya dia lagi megang handphone di rumahnya kan dipanggil aja juga susah. Terus ditambah lagi di sekolah dia pakai handphone atau pakai ini, aduh itu kayaknya ini deh. Mendingan ada komunikasi sama guru, ada tanya jawab sama guru, timbal balik sama guru, itu lebih bagus gitu. Di waktu istirahat ya mereka ngobrol. Nah iya, nggak harus main handphone juga kan. Kalau udah main handphone fokus sendiri gitu kan. Yang ini jadi nggak ada komunikasi sama temen gitu kan, nggak ada main lari-lari ya, lagi. Aduh kalau sekarang Bunda, anak-anak jam istirahat tuh main basket, main voli, main sepak bola. Lebih aktif kan gitu. Soalnya di rumah juga otomatis dia sampai rumah udah sore, itu kan udah nggak main ya. Jadi nggak ada, istilahnya nggak ada ini keluar gitu loh ya. Nah kalau di sekolah kan dia sama teman-temannya. Iya, gitu. jadi udah puas di sekolah ya Bu, udah main. Di rumah tinggal istirahat. Boleh scroll dikit, tipis-tipis, habis itu udah sholat, tidur. Gitu. Nah, bunda-bunda bertanya nih Bun, pada saat memilih sekolah anak, apa sih pertimbangan bunda-bunda dalam memilih sekolah untuk anak-anaknya? Nah, kalau saya itu awalnya itu emang nih sebenarnya itu marketing sekolah ya. Saya tuh masukin Syifa di SMP Raudatul Mutakin itu dari lihat temen tuh. Dia pasang status yang kegiatannya banyak. Gitu. Terus sekolahnya kayaknya wah, sekolahnya kayak bersih gitu kan. Jadi
tertarik gitu ya. Akhirnya makanya saya survei tuh ke Rodatul Mutakin, dan ternyata di situ benar sekolahnya bersih, terus guru-gurunya disiplin, pokoknya. Terus saya bawa juga anaknya ke sana lihat, dan dia seneng gitu kan. Oh kayaknya enak nih Bu, dia bilang gitu. Dia nyaman, terus ngelihat lingkungannya, terus murid-murid yang lain tuh sopan-sopan gitu kan. Berarti emang kan didikan dari gurunya juga ya, ngajarin sopan, ngajarin apa namanya, sama ketemu sama orang tua tuh salim gitu loh. Nih sekarang kan susah ya kalau anak-anak kayak gitu tuh. Nah itu makanya akhirnya saya mikir, boleh nih dipertimbangkan nih kalau Padahal masuk Bunda sini. ibaratnya berarti dari luar Saya ya? dari Jakarta kan, Iya, kebetulan SD-nya di betul. Jakarta. Akhirnya karena domisili pindah ke Bekasi, carilah lingkungan yang deket-deket Bekasi gitu. Survei-survei gitu. Alhamdulillah, berarti penilaian dari awal tuh bagus ya Bun. Bagus. Akhirnya anaknya ditanya juga mau sekolah di situ. Gitu. Emang awalnya tuh kegiatannya di Ramu tuh emang bener-bener full, kegiatannya padat, jadi anak-anak itu aktif kan ya. Nah ngeliat dari situ baru saya bilang, kayaknya emang anak ini fokus, jadi nggak terlalu banyak kegiatan yang negatif lah ya gitu. Jadi kegiatan positif semua. Gitu. Bunda Kalandra, coba bener nggak Bunda juga sama menilai dari kegiatan sekolahnya dulu nih? Iya, jadi awalnya itu saya belum ke TK-nya, justru malah awal itu ke SD-nya. SD-nya dulu nih. SD-nya dulu, terus saya lihat pertama sekolahnya bagus ya. Bunda tahu dari mana, fasilitas. Dari tetangga. Oh, dari tetangga. Dari tetangga. Oke. Tapi dia juga SD-nya nggak di Rambu juga, jadi dia pindah. Jadi dia cuma, oh di dekat sini ada sekolah ini dan ini gitu kan. Jadi saya datangin oke. semua gitu kan. Dari lokasi pertama, anak SD paling ya setengah jam, kurang dari 2,5 jam ya untuk jarak gitu kan ya, jarak tempuhnya tidak terlalu jauh, oke, karena memang apa sih namanya, kita yang antar bolak-balik kan ya, 2,5 kilometer. 2,5 kilometer, kurang dari setengah jam gitu kan. Jadi ya oke, kita bisa tempuh. Terus yang keduanya pengembangan bakat dan minatnya juga baik gitu kan ya. Kalau saya lihat kegiatannya cukup banyak gitu kan, ekstrakurikulernya menarik gitu, seperti itu. Terus barulah ketika saya lihat SD-nya, oh dia punya TK seperti itu, oh TK-nya seperti ini, oh ya oke, jadi sekalian. Oke. Gitu. Itu kalau nganter pagi langsung 3 tuh Bun? Iya, Berarti- bagi-bagi sih, kadang ayahnya yang anter, kadang saya. Oke. Tergantung, kalau anak-anak kan ya gitu ya, kalau pagi-pagi ada dramanya macam-macam. Iya. Kalau bisa lebih cepat ya ayahnya yang nganter, tapi kalau misalnya agak mundur jadi jatuhnya 6:30 kurang ya saya yang antar. Seperti itu. Berarti dilihat dari kegiatan sekolahnya juga ya Bun, Iya, kemudian dari guru-gurunya, murid-murid yang ada di situ, lingkungan sekolahnya gitu. Dan penilaian bunda-bunda ketika melihat Yayasan Pendidikan Islam Rodatul Mutakin, baik di TK, SD dan juga SMP, itu penilaiannya oke banget ya Bun ya. Sehingga mempercayakan Rodatul Mutakin sebagai lembaga pendidikan anak-anak Iya. tercinta Bunda. Iya, betul. Insya Allah. Oke sahabat Ramu, kurang lebih perbincangan kita pada hari ini adalah seperti itu ya. Bagaimana memilih sekolah anak di era digital. Ternyata karakter Quran tuh tetap dicari ya Bun. Dicari, iya. Jujur, Buat dia kan sikap baik, gitu kan, disiplin. Kan, itu imannya juga harus Iman ya, kuat. paling pertama benar-benar carinya keimanannya dulu Imannya nih. harus kuat, iya betul. Betul, Buat betul. imannya dia itu awalnya itu kan ya, kalau misalnya dia udah istilahnya pohon kan, kalau udah ininya udah kuat, Akarnya udah kuat. ke atas, kalau kena goyang kan dia masih gitu loh, nggak yang langsung Iya, gitu. iya, iya, Istilah paham. itu makanya. Jadi dari pupuknya ini harus kuat dulu deh gitu. Bismillah ya. Mudah-mudahan dia ke atasnya semakin baik ya. Amin, Allah. Bisa ini sendiri. Iya, itu lagi kan sebagai sendiri. ikhtiar dari orang tua ya, Bun Ya, ya. Benar-benar. betul. Jadi udah melaksanakan ikhtiarnya nih, menyekolahkan Iya. anak di yang tempat terbaik dengan fasilitas pendidikan terbaik ya. Terbaik, Insya Allah insya Allah. hasilnya juga sesuai gitu ya, Bun. Terus ada tambahan lagi sedikit mungkin karena akhir-akhir ini kan banyak berita yang anak-anak usia sekolah tuh kayaknya kurang empati ya, gitu Iya, kan, betul. kurang empati untuk yang guru, terus habis itu temannya bagaimana. Kalau saya lihat sih di sekolah dasar ya, terutama karena anak saya ada 2 di sana, itu mereka menilai ya, guru menilai anak untuk empati, mengajarkan anak untuk empati itu saya rasa nggak semua sekolah seperti itu ya. Kalau di Raudatul Mutakin, Bun? Iya baik, maksudnya diajarin. Jadi anak-anak
contoh ya, anak saya mungkin lebih dewasa ya, umurnya kelas 6 gitu kan ya. Teman kamu nggak masuk kemana? Ini udah 2 hari nih. Mungkin dites dulu nih, dia perhatian nggak sih kalau temannya nggak masuk gitu kan? Kenapa sih temannya nggak masuk? Kamu tahu nggak gitu kan? Terus kalau misalnya dia sakit, oh ya terus kamu udah ini belum apa sih namanya? Nanya belum di HP atau gimana, atau komunikasi belum sama teman kamu yang sakit, seperti itu. Saya rasa ya itu awal yang baik sih gitu, gak cuek gitu kan. Terus habis itu kalau misalnya memang diajarin seperti itu ya apa sih namanya, dia jadi nggak sama temen tuh jadi perhatian sih sebetulnya gitu. Solidaritasnya sama temen ya. Kita dari hal kecil sih sebetulnya ya. Terus habis itu yang kedua soal bully. Itu udah mulai dididik banget gitu kan ya, sudah mulai dididik banget dari apa namanya kegiatan keputrian di apa sih namanya kalau Jumat itu. Kalau Jumat keputrian saya lihat dari teman saya apa namanya anak saya cerita ada materi soal bulian gitu kan, terus habis itu soal empati, untuk hal-hal yang sosial seperti itu. Saya pikir bagus Sejak dini itu ya Bunda, dari SD loh, Masya Allah. Jadi kalau ketika sudah nanti dia naik ke SMP, ke SMA, saya rasa tinggal melanjutkan aja, nggak yang harus apa sih namanya dia sama temen cuek aja gitu kan, kayak enggak gitu kan. Karena kan belajar di usia dini tuh malah lebih mudah ya Bunda. Iya, ngarahinnya tuh lebih gampang gitu. Enggak gampang terpengaruh gitu. Iya. Di SMP juga kita kebetulan pernah diajarkan fikih ya Bun untuk anak-anak ya. Fikih. Padahal itu ibaratnya materi-materi yang kayaknya mungkin ya di dunia sekolah nggak terlalu terlirik gitu ya, atau dilirik, tapi justru itu yang penting. Betul, itu penting banget loh sahabat Ramu. Penting banget itu, maksudnya ya buat pegangannya mereka betul ya. Balik lagi kalau misalnya mereka masuk ke dalam hatinya, benar-benar didalami, terus mereka sadar gitu kan. Nextnya dia keluar dari SMP itu kan dia otomatis udah punya pegangan itu, dan dia sama orang tuh istilahnya gimana ya, bisa membawa diri lah gitu. Sampai ini loh Bun, materi tentang kebersihan wanita ya, itu kita ajarkan ya Bun ya di keputrian. Betul Bun. Jadi rasanya sekolah juga udah melakukan ikhtiar terbaik, orang tua juga melakukan ikhtiar terbaik gitu kan, sama-sama nih, sama-sama gitu. Oh ya Bunda terakhir nih Bun ya, statement untuk orang tua yang sedang menonton nih, sahabat-sahabat Ramu di rumah. Apa Bun yang Bunda mau sampaikan untuk orang tua yang lagi bingung nih milih sekolah anak, tepatnya di lingkungan kota Bekasi, gimana nih Bun? Oke, kalau buat bunda-bunda yang lagi cari SMP, kalau saya mudah-mudahan ini masukan yang baik ya, istilahnya kalau ya itu seperti yang saya tadi bilang, itu awalnya itu memang dia harus agamanya dulu lah ya. Mungkin kalau SMP ini kan lagi masa yang puber gitu kan, yang galau lah, yang bener-bener. Nah jadi coba cari sekolah Islam terpadu, terus insya Allah di SMP Rodatul Mutakin itu nggak mengecewakan lah gitu. Istilahnya udah terlihat kualitas-kualitas yang sudah lulus, dan sekarang yang masih sekolah di SMP Rodatul Mutakin tuh alhamdulillah tuh semuanya memuaskan gitu. Kalau Bunda nih untuk orang tua yang lagi mencari TK, SD, itu pesannya apa Bun? Pesannya kalau mencari sekolah, pengalaman saya tentunya satu basicnya agama, memang agama. Terus di situ lihat kegiatan siswanya, sekolahnya bertumbuh tidak, dan perhatian tidak terhadap kegiatan siswanya, seperti itu. Karena memang ada sekolah yang hanya fokus kepada prestasi saja gitu kan, ada yang bakat dan minat siswanya tidak diperhatikan juga ada gitu kan. Jadi ya saya rasa cari yang bersinergi dengan anak kita gitu, yang bisa mengembangkan anak kita sepenuhnya, potensi dia tuh bisa tergali, terus palingnya dilihat dan digali gitu, seperti itu. Jadi saya rasa sih waktu sekolah di usia sekolah dasar kan 6 tahun ya? Iya. Bukan lama, iya betul. Jadi saya pikir cari yang sedikit pricey tidak apa-apa, tapi dia tuh dapat semua gitu. Worth it ya Bun ya? Betul, dari bakatnya dilihat, agamanya juga terbina, terus abis itu lingkungannya juga baik. Ya kata orang kan ada harga ada kualitas gitu ya Bun. Masya Allah. Betul. Ya mau nggak mau ya betul, karena memang banyak gitu kan, banyak SD yang serupa tapi tak sama sebetulnya, banyak SDIT gitu kan ya, banyak SDIT tapi programnya beda-beda ketika dikulik gitu.
Seperti itu. Baik sahabat Ramu, kurang lebih itu dia perbincangan kita kali ini bersama Bunda Syifa dan juga Bunda Kalandra ya Bun ya. Iya, alhamdulillah. Bunda-bunda terima kasih banyak ya telah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing bersama sahabat Ramu di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Ramu, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap di Edify, Learn, Grow, Inspire. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramu, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe.